Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita khususnya nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan. Sebab dengan nikmat iman kita dipertemukan oleh Allah dalam wadah yang sama, yakni Islam. Kemudian dengan nikmat kesehatan kita dapat bertemu di dalam kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini, meskipun dalam kondisi yang belum normal seperti sebelumnya, yakni tatap muka, akan tetapi tetap kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya, pertemuan yang saat ini itu juga berkat izinnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beserta para sahabat yang pada masa itu telah memperjuangkan Islam sehingga Islam yang kita rasakan saat ini berbuah manis, tidak pahit seperti perjuangan di awal. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengidentifikasi teks eksplanasi. Setelah dilakukan identifikasi, ada yang namanya struktur. Nah, kemarin kita juga telah bahas ketika mengenal teks eksplanasi, telah dikenalkan tentang struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, teks eksplanasi itu strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Yang kedua ada argumen. Dan ketiga ada rekomendasi. Nah, untuk tesis itu berisi pernyataan, pendapat dari penulis. Nah, kemudian untuk argumen itu merupakan alasan-alasan yang memperkuat argumen penulis. Nah, alasan itu bisa jadi menolak ataupun juga menyetujui. Nah, argumen tersebut harus disertai dengan data dan fakta. Astagfirullah, maksud ana eksposisi bukan eksplanasi. Sebab eksplanasi itu
kelas 11. Ini anak gamblang. Nah, untuk selanjutnya argumen itu disertai dengan fakta dan data. Bisa jadi menolak suatu gagasan atau menyetujui suatu gagasan. Nah, yang selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi berisi penegasan ulang dari pendapat penulis. Jadi begini. Di dalam teks eksposisi ini ada pendapat dari seorang penulis. Pendapatnya apapun itu. Misalnya begini, pendapat seseorang tentang membuang sampah di sungai itu menyebabkan banjir, begitu. Itu pendapat Ana misalnya. Membuang sampah di sungai menyebabkan banjir. Apa argumen Ana? Apa alasan Ana untuk memperkuat argumen tersebut? Alasan Ana untuk memperkuat argumen tersebut harus disertai dengan data dan fakta. Pada tahun 1970 misal begitu ya, pencatatan dari Dinas Lingkungan Hidup misal, Sungai Deli di Medan itu tidak pernah terjadi banjir. Didapati pula data bahwasannya di sungai tidak tercemar oleh sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah-sampah yang sifatnya tidak dapat didaur ulang. Kemudian pada tahun 2001 sungai mulai menunjukkan volume air yang tinggi ketika hujan deras dan menyebabkan banjir besar pada tahun 2003. Data membuktikan bahwasanya pada tahun 2001 sampai dengan 2003 sampah yang tidak dapat didaur ulang semakin besar, sehingga dapat meningkatkan volume air dari semestinya. Jadi itu adalah alasan mengapa Ana mengungkapkan bahwasanya sampah menyebabkan banjir. Ya. Itu alasannya. Jadi berdasarkan data, meskipun data yang Ana sebutkan tadi hanya sebagai contoh, bukan data yang sebenarnya. Karena kan sebagai contoh. Nah, begitulah dia dari sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi itu begitu. Jadi ada pendapat, kemudian ada data dan fakta. Pendapat dari penulis, kemudian data dan fakta dari penulis, kemudian rekomendasi penegasan ulang. Jadi pendapat yang pertama tadi kembali lagi diungkapkan, diulang kembali, dikuatkan lagi di akhir gitu. Nah, itulah dia dari struktur dari teks eksposisi. Nah, kemudian setelah struktur ada bagian di dalam eksposisi yang sangat penting, yaitu gagasan pokok, fakta, dan opini. Anda dapat jelaskan begini. Untuk gagasan pokok, ya, kita mulai dulu dari gagasan pokok. Gagasan pokok ya. Nah, gagasan pokok ini itu ada 3 bagiannya. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga ada
campuran. Nah, untuk deduktif berarti gagasannya terdapat di awal kalimat, awal paragraf maksudnya. Nah, sedangkan induktif gagasannya itu ada di akhir paragraf. Ada di akhir paragraf. Dan campuran berarti gagasannya terdapat di awal dan akhir. Gagasan terdapat di awal dan akhir paragraf. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk deduktif gagasannya ada di awal itu biasanya ditandai dengan gagasan itu adalah sesuatu yang umum. Ya, sesuatu yang dia itu menjadi induknya. Jadi ketika kalimat awal itu tidak dibuang gitu ya, maka kalimat-kalimat sebelumnya itu tidak akan dapat berdiri sendiri. Itu dia untuk deduktif. Kalimat yang di awal. Jadi ada satu paragraf kan ada banyak kalimat begitu ya. Maka ketika kalimat itu dibuang, maka tidak akan dapat berdiri si paragraf tersebut. Sedangkan induktif, maka gagasan terdapat di akhir paragraf. Jadi kalimat terakhir gitu. Kalimat terakhir. Nah, di kalimat terakhir ini biasanya ditandai dengan kata yang sifatnya menyimpulkan. Contohnya jadi, dengan demikian, oleh karena itu, nah itu induktif. Untuk campuran, maka kalimat awal adalah kalimat yang merupakan gagasan pokok dan kalimat akhir juga gagasan pokok. Nah, ditandainya dengan kita melihat di akhir terlebih dahulu. Di akhir ada tidak kalimat yang menggunakan kalimat kesimpulan gitu, merupakan kalimat kesimpulan. Misalnya jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Dan kalimat itu isinya, intinya sama atau mirip dengan kalimat yang ada di awal. Nah, itu untuk campuran. Nah, itu adalah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini di setiap paragraf pasti ada. Jadi di setiap paragraf dia ya, tidak dalam satu teks. Jadi setiap paragraf punya gagasan pokoknya sendiri. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fakta. Apa itu fakta? Nah, kalau kita berbicara tentang fakta, maka kita akan berbicara tentang kenyataan, sesuatu yang sifatnya nyata, sesuatu yang sifatnya benar-benar terjadi. Nah, fakta itu adalah keadaan gitu, atau peristiwa, keadaan atau peristiwa ya, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Nah, inilah dia fakta. Di dalam teks eksposisi harus ada ini. Karena apa? Yang sebelumnya ciri-ciri dari teks eksposisi ada salah satunya yaitu meyakinkan pembaca atau pendengar. Kalau itu bentuknya tulisan berarti meyakinkan pembaca, kalau itu bentuknya komunikasi maka harus meyakinkan pendengar. Nah, jadi fakta ini ada yang mendukung,
Apa yang mendukung dari fakta? Yang mendukung fakta adalah data. Nah, fakta harus didukung dengan data. Karena fakta tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya data. Nah, ini di bagian fakta. Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi atau kenyataan, bukan hanya sekedar imajinasi. Kemudian ada opini. Nah, opini itu kebalikan dari fakta. Opini itu adalah pendapat. Opini adalah pendapat atau buah pikiran seseorang. Opini merupakan pendapat atau buah pikiran seseorang. Nah, 3 pokok bahasan ini adalah 3 pokok yang harus ada di dalam teks eksposisi. Mengapa? Kita lihat kembali ke strukturnya. Strukturnya yang pertama ada tesis. Tesis itu pernyataan pendapat sang penulis. Berarti di awal paragraf atau di struktur awal dari teks eksposisi merupakan opini. Jelas ya, bahwasanya tesis dari teks eksposisi adalah opini. Kemudian setelah opini dijabarkan dalam bentuk paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang membentuk sebuah paragraf, maka ada argumen. Argumen itu berupa fakta. Jadi opini atau pendapat seseorang yang ada di sini itu dikuatkan dengan fakta atau data yang ada. Nah, faktanya harus ada. Nah, di dalam fakta dan opini ini kan terdiri dari paragraf-paragraf. Di dalam paragraf-paragraf tersebut terdapat yang namanya gagasan pokok. Nah, itulah mengapa gagasan pokok, fakta dan opini di dalam sebuah teks eksposisi itu sangat penting dan tidak boleh terlepas dari dalam teks eksposisi tersebut. Mengapa? Karena itu tadi, dengan adanya fakta dan data ini serta opini, terbentuklah teks eksposisi yang kompleks dan dapat memengaruhi pembaca atau pendengar. Karena teks eksposisi ini cakupannya sangat luas, bukan hanya sebagai teks eksposisi yang utuh saja. Bahkan pidato, ceramah di dalamnya ada eksposisi. Ya. Di dalam pidato dan ceramah ada yang namanya eksposisi. Kemudian setelah memahami ini, kita akan mencoba untuk menganalisis dari teks pembangunan dan bencana lingkungan. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, kita sekarang akan menganalisisnya, baik itu struktur, gagasan pokok, fakta dan opininya. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini termasuk apa? Ini termasuk pendapat dari penulis. Dan kalau pendapat penulis itu merupakan opini. Ya. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Ini masih bagian dari pendapat penulis. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar
kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan populasi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini masih apa? Masih menyambung dari pendapat penulis. Nah, kalau dia pendapat penulis masih menyambung pendapat penulis, maka dia termasuk ke dalam apa? Ke dalam teks tesis, ke dalam struktur tesis di teks eksposisi. Ya. Kita akan tandai ya, ditandai. Nah, ini kita tandai. Ini berbeda ya, agak berbeda sedikit, jadi transparansinya tidak ada ya. Gimana dia? Nih, setting. Nah, ya tidak ada transparansinya ya. Karena ini WPS Ana juga bingung karena biasanya menggunakan teks. Nah, begini saja, kita tandai begini. Ada tidak tanda di sini? Ya, kita pakai ini. Nah, ini merupakan tesis ya. Ini merupakan tesis. Kita buat white-nya 3. Nah, ini adalah tesisnya. Ya, ini tesisnya. Kita buat text box di sini tesis gitu. Ya, ini merupakan tesis. Sudah? Nah, ini tesis. Nah, setelah ini tesis, tadi ada, jadi ini merupakan pendapat. Pendapat itu merupakan apa? Opini. Nah, kalau ini opini dan ini sudah menjadi satu paragraf, maka paragraf ini sudah juga terdapat yang namanya gagasan pokok. Kita lihat di kalimat awal, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ya, kita lihat di kalimat terakhir, dari hal itu kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini tidak ada kata atau kalimat yang berusaha menyimpulkan, misalnya kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, sehingga gagasan pokok dari paragraf ini adalah kalimat pertama. Ya, letaknya ada di awal kalimat. Ini bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini merupakan apa? Gagasan pokok atau ide pokok paragrafnya ada di awal kalimat. Selanjutnya, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi kata para ahli berarti kan merupakan argumen ya, argumen yang bisa menjadi sebuah data. Data itu kemudian dilanjutkan menjadilah dia sebuah fakta. Kenapa bisa menjadi sebuah fakta? Nah, di sini data-data ini kan memang benar kenyataan dilakukan oleh si ahli atau peneliti. Jadi ini termasuk argumen. Kemudian penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan.
Ya, kesulitan penerapan tersebut terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar, ya, atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Ini membuktikan bahwa si penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang ada. Datanya apa? Datanya hutan seluas 3 jutaan lebih itu ditebang, sehingga terjadilah pembangunan bencana lingkungan. Ya, ada hubungan antara pembangunan dengan bencana lingkungan. Nah, ini merupakan data untuk memperkuat argumen atau menjadi argumen untuk memperkuat pendapat atau tesis dari si penulis. Nah, ini jadi opini, ini udah jadi argumen atau fakta. Faktanya apa ini tadi? Faktanya pembangunan hutan seluas 3 jutaan lebih ini tadi. Kemudian ada lagi fakta dan datanya. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Ini juga data itu selalu diikuti dengan fakta. Ya, mereka itu berjalan beriringan, satu garis lurus. Jadi kalau sudah seperti ini, maka ini disebut juga dengan argumen untuk memperkuat pendapat yang ada di paragraf awal ini. Nah, itulah dia yang namanya eksposisi. Jadi pendapat, kemudian pendapat yang pertama ini diperkuat dengan paragraf-paragraf berikutnya berdasarkan fakta dan data. Kemudian dipaparkan kembali bencana alam yang lainnya. Kemudian menurut para ahli dan seterusnya. Dan kemudian diberilah penegasan ulang di paragraf terakhir. Lihat paragraf terakhir ini. Masalah lingkungan di atas. Nah, masalah lingkungan yang ada di sini ini merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama. Nah, ini ke-6 masalah utama. 6 masalahnya di sini ya. 6 masalah utama. Kan ditegaskan kembali ya, diulang kembali. 6 masalah utama lingkungan tersebut setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, berarti sudah jelas bahwasannya yang ini merupakan kita buat save-nya ya. Sudah jelas bahwasanya yang ini itu merupakan yang ini tesis, ini argumen, dan yang ini merupakan penegasan ulang ya, merupakan penegasan ulang. Tidak bisa dibuat no color ya. Gini. Ya. Ini penegasan ulang. Kita buat hijau saja. Hitam. Nah, sudah ya, sudah jelas bahwasannya ini tesis, ini argumen, dan kemudian yang ini penegasan ulang. Baik. Nah, ini ada teks yang lainnya sebab pada pertemuan ini kita tidak dapat melanjutkannya, maka ini ana rasa ini sudah cukup untuk memberikan pemahaman terhadap antum terhadap teks eksposisi secara umumnya, secara jelas ya mengenai teks eksposisi. Maka
Ana harapkan pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Mudah-mudahan dengan ini kalian dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya berupa tulisan maupun ketika antum menyampaikan sebuah gagasan atau pendapat. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.